Si Rudi makan mie. Halo sobat ekonomi. Kembali lagi bersama kita di penjelasan tentang sejarah koperasi. Sebelumnya, kami dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ajis Dayatullah. Saya Fadila Zahra, saya Erlia Julianti. Saya Dewa Fiosa. Akan membahas tentang sejarah koperasi. Dari awal terbentuknya koperasi hingga akhir pembuatan koperasi. Yes. Seperti itu. Let's go. Pernahkah Anda membayangkan bagaimana lembaga sederhana bernama koperasi bisa bertahan lebih dari 1 abad dan terus berperan penting dalam kehidupan ekonomi masyarakat hari ini? Kita akan menelusuri sejarah perkembangan, tantangan, hingga inovasi koperasi di Indonesia. Sejarah koperasi di Indonesia bermula dari sebuah inisiatif yang lahir pada tahun 1886. Saat itu, Raden Arya Wirya Atmaja, seorang pamong Prajapatih di Purwokerto, mendirikan lembaga keuangan yang berfungsi sebagai bank untuk membantu para pegawai negeri yang terlilit utang dengan bunga tinggi dari lintah darat. Tujuan utama lembaga ini adalah memberikan solusi keuangan yang adil dan mencegah eksploitasi oleh rentenir. Konsep ini kemudian dikembangkan oleh The Wolf van Westerhout, asisten residen Belanda, yang menyarankan agar lembaga tersebut diubah menjadi koperasi agar manfaatnya lebih luas. Pada tahun 1908, gerakan koperasi mulai mendapatkan momentum ketika Raden Sutomo, pendiri Budi Utomo, memanfaatkan koperasi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat miskin. Hal ini menandai semakin meluasnya pemikiran tentang koperasi sebagai alat memperkuat ekonomi rakyat di tengah tekanan sosial dan ekonomi penjajahan Belanda. Namun, perjalanan koperasi di masa kolonial tidaklah mudah. Pemerintah Belanda memberlakukan Undang-Undang Koperasi pertama pada tahun 1915 yang dikenal sebagai Verordening of the Cooperative Vereniging. Ironisnya, undang-undang ini justru menjadi penghalang karena mewajibkan anggaran dasar koperasi disusun dalam bahasa Belanda. Akibatnya, hanya segelintir orang yang mampu memenuhi persyaratan administratif tersebut. Sehingga koperasi tumbuh sangat lambat dan terbatas pada kalangan tertentu. Selain itu, peraturan ini juga membatasi partisipasi rakyat luas dalam mendirikan koperasi. Koperasi belum dapat berkembang optimal sebagai alat pemberdayaan ekonomi rakyat pada masa itu. Namun, semangat gotong royong dan keinginan untuk mandiri secara ekonomi tetap tumbuh di kalangan masyarakat. Menjadi benih-benih penting bagi perkembangan koperasi di masa berikutnya. Setelah Indonesia merdeka, koperasi mulai mendapatkan posisi yang lebih penting dalam struktur ekonomi nasional. Pada tanggal 12 Juli 1947, di Tasikmalaya, Jawa Barat, diselenggarakan Kongres Koperasi Nasional pertama. Kongres ini menjadi momen bersejarah bagi gerakan koperasi di Indonesia dan menghasilkan keputusan penting, termasuk penetapan 12 Juli sebagai Hari Koperasi Indonesia. Pemerintah mulai menggalakkan pembentukan koperasi di berbagai sektor seperti pertanian, konsumsi, dan produksi. Ini adalah bagian dari upaya memperkuat ekonomi rakyat yang berkeadilan dan berasaskan gotong royong. Meskipun situasi politik dan keamanan saat itu masih belum stabil, akibat konflik dengan Belanda, Kongres ini menjadi tonggak penting dalam membangun fondasi koperasi sebagai pilar ekonomi rakyat.
Salah satu tokoh paling berpengaruh dalam perkembangan koperasi Indonesia adalah Muhammad Hatta. Selain dikenal sebagai proklamator kemerdekaan, Hatta mendapat gelar sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Ia memasukkan koperasi ke dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dan aktif membina serta mengembangkan koperasi melalui pendidikan kader koperasi, mendirikan berbagai jenis koperasi, hingga membentuk Dewan Koperasi Indonesia. Pada Kongres Koperasi Indonesia di Bandung 17 Juli 1953, Hatta secara resmi diangkat sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Ia juga mendirikan lembaga pendidikan koperasi untuk mencetak kader-kader yang kompeten dan selalu menekankan bahwa koperasi adalah sarana pemberdayaan ekonomi rakyat. Selain Hatta, ada Agus Sudono yang mendirikan Induk Koperasi Karyawan atau Inkopkar untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja pabrik gula. Profesor Dr. Sri Edi Suasono juga dikenal dengan gagasannya bahwa koperasi harus menjadi soko guru atau pilar utama perekonomian Indonesia. Dari sisi regulasi, koperasi Indonesia mengalami beberapa perubahan undang-undang. Setelah kemerdekaan, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1947 tentang koperasi. Kemudian, pada tahun 1967 lahir Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 yang menegaskan koperasi sebagai badan usaha berasaskan kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Pada tahun 1992, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 menjelaskan fungsi, prinsip, bentuk, keanggotaan, organisasi, hingga sanksi koperasi. Sempat diganti dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012, namun Undang-Undang ini dicabut oleh Mahkamah Konstitusi pada tahun 2014, sehingga Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 kembali berlaku hingga saat ini. Secara prinsip, koperasi di Indonesia bertujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya dan masyarakat secara luas, serta mewujudkan tatanan sosial yang adil dan sejahtera. Berbeda dengan badan usaha lain yang berfokus kepada keuntungan koperasi, mengutamakan pelayanan terbaik bagi anggotanya, fungsi koperasi meliputi 1. Membangun dan mengembangkan potensi ekonomi anggota. 2. Meningkatkan kualitas hidup individu dan masyarakat. 3. Memperkuat ekonomi rakyat sebagai fondasi utama kekuatan nasional. Koperasi berperan sebagai instrumen penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan di Indonesia. Koperasi memiliki peran strategi dalam membangun ekonomi nasional. Selain meningkatkan pendapatan anggota melalui pembagian sisa hasil usaha atau SHU, koperasi juga menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan, serta mengembangkan aktivitas ekonomi masyarakat. Contohnya, koperasi pertanian menyediakan alat dan kebutuhan tani dengan harga terjangkau. Koperasi simpan pinjam membantu masyarakat kecil mendapatkan akses modal, dan koperasi konsumsi menyediakan kebutuhan pokok dengan harga bersaing. Koperasi di Indonesia berkembang berbagai sektor, antara lain 1. Koperasi simpan pinjam menyediakan layanan keuangan bagi anggota, terutama mereka yang sulit mengakses bank. 2. Koperasi konsumsi menyediakan barang kebutuhan sehari-hari dengan harga terjangkau. 3. Koperasi produksi mengelola usaha produksi barang dan jasa, misalnya koperasi petani, nelayan, atau pengrajin. 4. Koperasi jasa menyediakan layanan transportasi, pendidikan, hingga kesehatan. Setiap jenis koperasi memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya dan memperkuat ekonomi lokal.
Meski memiliki sejarah panjang dan peran penting, koperasi di Indonesia menghadapi berbagai tantangan seperti 1. Perubahan sosial dan ekonomi. Masyarakat semakin terbuka dengan teknologi dan model bisnis baru. Kedua, persaingan dengan pelaku ekonomi lain. Koperasi harus bersaing dengan perusahaan besar dan startup digital. Yang ketiga, regulasi yang terus berubah. Adaptasi terhadap kebijakan baru seringkali menjadi tantangan tersendiri. Keempat, kurangnya edukasi dan literasi keuangan. Banyak anggota koperasi yang belum memahami prinsip-prinsip koperasi secara mendalam. Yang kelima, manajemen yang belum profesional. Masih banyak koperasi yang dikelola secara tradisional sehingga sulit berkembang. Di balik tantangan, ada banyak kisah sukses koperasi di Indonesia. Misalnya, Koperasi Unit Desa atau KUD yang mampu membantu petani memperoleh pupuk dan alat pertanian dengan harga terjangkau, atau Koperasi Kredit di Bali yang mampu mengangkat tarif hidup masyarakat desa. Koperasi wanita juga berkembang pesat, seperti Koperasi Wanita Setia Bakti, wanita di Jawa Timur yang memperdayakan perempuan untuk mandiri secara ekonomi. Ada pula koperasi mahasiswa yang membantu mahasiswa memenuhi kebutuhan sehari-hari dan belajar berwirausaha sejak dini. Agar koperasi tetap relevan dan berkembang, diperlukan inovasi dan solusi konkret, antara lain digitalisasi koperasi, menggunakan aplikasi dan platform digital untuk transaksi, pelaporan keuangan, dan pemasaran produk anggota. Yang kedua, koperasi berbasis komunitas, membentuk koperasi sesuai kebutuhan lokal seperti koperasi petani organik, koperasi kreatif, atau koperasi digital. Yang ketiga, edukasi dan pelatihan berkelanjutan, melatih anggota koperasi agar melek teknologi dan manajemen modern. Yang keempat, kolaborasi dengan startup dan UMKM, membuka peluang kemitraan untuk memperluas jaringan bisnis koperasi. Yang kelima, transparansi dan akuntabilitas, mengelola koperasi secara profesional dan transparan agar anggota percaya dan aktif berpartisipasi. Generasi muda memiliki peran penting dalam menghidupkan koperasi di era digital. Dengan kreativitas dan semangat inovasi, anak muda bisa membawa koperasi ke level yang lebih tinggi. Misalnya, membuat aplikasi koperasi digital, mengelola media sosial koperasi, hingga menciptakan produk kreatif hasil kolaborasi antar anggota. Keterlibatan generasi muda juga penting untuk memastikan koperasi tetap adaptif terhadap perubahan zaman dan kebutuhan pasar. Koperasi juga berperan besar dalam pemberdayaan perempuan. Banyak koperasi wanita yang sukses meningkatkan kesejahteraan anggotanya melalui pelatihan keterampilan, akses modal usaha, hingga pemasaran produk secara kolektif. Koperasi menjadi ruang aman bagi perempuan untuk belajar, berbagi pengalaman, dan meningkatkan kepercayaan diri. Koperasi mendukung ekonomi berkelanjutan dengan prinsip keadilan, transparansi, dan gotong royong. Koperasi mendorong penggunaan sumber daya lokal secara bijak, mengurangi ketimpangan ekonomi, dan memperkuat solidaritas sosial. Dengan model bisnis yang mengutamakan kepentingan bersama, koperasi menjadi solusi nyata untuk pembangunan ekonomi yang inklusif dan ramah lingkungan. Di era revolusi industri 4.0, koperasi harus bertransformasi digital. Penggunaan teknologi seperti aplikasi keuangan, marketplace online, hingga sistem manajemen berbasis cloud menjadi kebutuhan agar koperasi bisa bersaing dan berkembang. Koperasi juga bisa memanfaatkan big data untuk memahami kebutuhan anggota dan merancang program yang lebih tepat sasaran. Koperasi telah menjadi pilar utama ekonomi kerakyatan Indonesia. Selain sebagai alat pemberdayaan ekonomi, koperasi juga memperkuat solidaritas sosial dan menegakkan prinsip demokrasi ekonomi. Mari
kita dukung koperasi di lingkungan kita. Jadilah anggota aktif, manfaatkan koperasi untuk kemajuan bersama, dan dorong terus koperasi agar terus berinovasi. Bersama koperasi, kita wujudkan ekonomi yang adil, sejahtera, dan berkelanjutan. Sekian dari kami ucapkan terima kasih. Jangan lupa like and share agar video ini bermanfaat bagi orang lain. And See you, see you, Sobat Ekonomi. see you, Sobat Ekonomi.